Ekologi sosial dalam geografi. Perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Khoiratun Hisan NIM 43 dan Firza Amalia Putri NIM 44. Langsung saja materi pertama yaitu pengertian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme hidup dan lingkungan fisik dan biologisnya. Tujuan utama ekologi adalah untuk memahami bagaimana organisme hidup dan lingkungannya saling mempengaruhi dan untuk melestarikan serta menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem. Materi yang kedua yaitu skala ekologi. Beberapa skala ekologi umum yang sering digunakan yaitu skala individu, populasi, komunitas, ekosistem, lanskap, dan global. Yang pertama yaitu skala individu. Skala individu adalah tingkat terkecil dari skala ekologi yang mengkaji interaksi organisme individu dengan lingkungannya, berfokus pada perilaku individu, adaptasi, pertumbuhan, dan respon terhadap faktor lingkungan. Yang kedua yaitu skala populasi. Pada tingkat ini, perhatian diberikan pada kelompok organisme dari spesies yang sama yang hidup dalam suatu area tertentu. Skala komunitas memfokuskan pada interaksi antara populasi organisme yang berbeda dalam suatu habitat atau area yang sama. Skala ekosistem. Tingkat ekosistem memperluas cakupan studi ke seluruh sistem ekologi yang melibatkan interaksi antara komunitas, organisme, dan faktor abiotik di lingkungan mereka. Skala lanskap melibatkan studi tentang pola spasial dan struktur ekologi di area yang lebih besar, termasuk pola lahan, fragmentasi habitat, konektivitas ekologi antara ekosistem, dan peran lanskap dalam memengaruhi interaksi dan distribusi organisme. Materi yang terakhir yaitu skala global. Studi tentang pola ekologi, siklus global, dan interaksi antara organisme dan faktor lingkungan pada skala planet. Materi yang ketiga yaitu konsep dasar ekologi sosial. Manusia sebagai bagian dari sistem ekologi. Manusia sebagai bagian integral dari ekosistem merupakan suatu konsep yang menekankan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari alam lingkungannya. Poin penting yang menjelaskan konsep manusia sebagai bagian dari suatu ekosistem. 1. Ketergantungan terhadap sumber daya alam. 2. Dampak manusia terhadap lingkungan. 3. Interaksi manusia dengan organisme lain. 4. Peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yang terakhir yaitu pengaruh budaya dan nilai manusia. Materi yang kedua yaitu dinamika sosial dan ekologi. Dinamika sosial dan ekologi mengacu pada interaksi kompleks antara faktor sosial dan faktor ekologi dalam suatu sistem. Poin penting yang menjelaskan dinamika sosial dan ekologis. 1. Interaksi antar individu dan kelompok. 2. Nilai, norma, dan perilaku. 3. Konflik sumber daya. 4. Perubahan lingkungan dan adaptasi sosial. Dan yang terakhir, kebijakan lingkungan dan pengambilan keputusan. Berikutnya materi ketiga, ketidakseimbangan sosial ekologi. Ketidakseimbangan sosial ekologis adalah keadaan di mana terjadi ketidaksesuaian atau pertentangan antara sistem sosial dan ekosistem pada suatu kawasan atau masyarakat. Faktor yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sosial ekologis meliputi 1. Pemanfaatan sumber daya yang berlebihan. 2. Polusi dan degradasi lingkungan. 3. Ketimpangan sosial ekonomi. 4. Perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu urbanisasi yang tidak terkendali. Materi yang keempat yaitu teori ekologi. Teori ekologi merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu
di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Teori ekologi perkembangan merupakan salah satu teori yang mencoba menguraikan, mengembangkan pendidikan karakter anak dengan pendekatan ekologi. Pendekatan tersebut dilakukan melalui 5 subsistem yang relevan dengan pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah, yakni 1. Mikrosistem, 2. Mesosistem, 3. Eksosistem, 4. Makrosistem, dan yang terakhir yaitu kronosistem. Materi yang terakhir yaitu ekologi sosial dalam geografi. Pendekatan ekologi merupakan prinsip dasar yang mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungannya. Oleh karena itu manusia dianggap sebagai bagian integral dari lingkungan sekitarnya dalam fenomena geosfer. Salah satu contoh pendekatan ekologi adalah kemampuan manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhannya. Misal, manusia memanfaatkan ikan dan sumber daya laut lainnya untuk dikonsumsi dan mencari nafkah. Contoh pendekatan ekologi terhadap geografi antara lain, yakni fenomena gempa bumi dan dampak yang dirasakan manusia sebagai bagian dari lingkungan. Pada dasarnya, pendekatan ekologi menekankan pada sikap bijaksana manusia dalam menggunakan sumber daya alam dan menjaga lingkungannya. Sekian dan terima kasih. Bila ada suatu kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan.